Halo semuanya, selamat siang waktu Jordan. Video ini aku buat untuk kalian yang baru lulus SMA, baru lulus pesantren, bahkan masuk ke dunia kerja, yang dimana kita itu bakal komunikasi intens dengan lawan jenis. Dan pertanyaannya, bagaimana sih caranya agar kita itu nggak mudah jatuh cinta? Tentu cara dari setiap orang pasti berbeda-beda, tergantung perspektifnya masing-masing. Di sini aku ingin membagikan caraku yang selama ini aku pakai 20 tahun kurang lebih. Dan tentu kalau kita berbicara pengalaman, orang yang hidupnya lebih lama dari aku pasti lebih tahu hal ini. Cuman di sini aku ingin membagikan sedikit amunisiku yang ku pakai selama ini. Oke, yang pertama itu, aku selalu mikir sebelum masuk ke dunia percintaan, aku itu harus mandiri. Mandiri dari segi finansial, mandiri dari segi caraku berpikir, mandiri dari segi gimana aku tuh nggak banyak melibatkan orang tua dalam kehidupanku. Karena kalau kita itu mandiri, kita kan nggak bakal tahu nih hubungan ke depannya itu kita bakal kayak gimana. Terus kalau nauzubillahnya ada sesuatu yang di luar kendali kita, terus tiba-tiba kita nggak mandiri, kita terlalu bergantung sama seseorang, itu bakal sulit banget untuk melanjutkan tujuan kita. Makanya ketika kita ditimpa banyak drama, ketika kita ditimpa banyak problem, banyak permasalahan, kita bakal sulit untuk menjalaninya sendiri karena kita terbiasa untuk bergantung dengan hal itu. Yang kedua adalah aku selalu menanamkan ke dalam pikiranku bahwa percintaan itu ada fasenya. Gimana caranya? Aku selalu bertanya kepada diriku, apakah aku merasa butuh dengan hal ini? Apakah aku siap mengalami berbagai macam drama dalam prosesku gitu? Tentu kita berpikir ini karena kita sudah memiliki tujuan kan. Kita nggak bakal ingin ada orang lain yang tiba-tiba masuk dalam hidup kita dan itu menjadi penghalang untuk mencapai tujuan kita gitu. Makanya banyak sekali orang yang sulit fokus kepada tujuannya hanya karena perkara hal ini. Dan kenapa kita harus menempatkan fase di mana percintaan itu nanti gitu? Karena aku yakin ketika kita udah menempatkan fase percintaan itu di akhir atau di saat kita itu udah menjadi berlian katakan, kita udah sampai ke tujuan kita, itu akan menjadi hadiah bagi kita ketika kita sudah melakukan semua proses yang sudah kita alami gitu. Analoginya seperti berlian yang dimana ketika menjadi berlian mereka itu butuh tempahan yang cukup kuat terus menerus sehingga menjadi berlian gitu kan. Makanya aku selalu meletakkan fase percintaan itu adalah hadiah dari usaha atau proses yang sudah kulakukan selama ini, sehingga aku selalu objektif gitu melihat seseorang. Aku selalu nggak nggak buta gitu. Aku nggak buta terhadap seseorang yang menurutku, oh ini berpotensi membuatku jatuh cinta kayak gitu. Dan juga coba tanamkan ke diri kalian bahwa kalian itu dicari sebagai perempuan, kalian itu dicari dan laki-laki kalian itu memilih gitu. Artinya apa? Kalian itu sudah siap untuk dicari karena kalian itu berlian. Kalian itu sudah siap untuk memilih karena kalian tahu nilai diri kalian gitu. Jadi nggak sembarangan seseorang masuk ke dalam hidup kita. Dan itu bisa terjadi ketika apa? Ketika kita sudah mencapai fase dimana kita tuh udah saatnya untuk masuk ke dunia percintaan. Cara yang ketiga yang aku pakai selama ini adalah aku selalu memasang standar setinggi-tingginya. Maksudnya gimana? Ketika kita berhasil memasang standar setinggi-tingginya, kita menjadi orang yang objektif gitu. Kita nggak menjadi orang yang tiba-tiba kena cinta buta sehingga kita tidak bisa melihat kekurangannya. Nah, tentu ketika kita memasang standar setinggi-tingginya, kita kan otomatis terpacu nih. Agar kita mendapatkan standar seperti itu, kita harus berproses untuk bisa seperti itu. Katakan aku ingin mendapatkan pasangan yang ketika diajak ngobrol itu nyambung, intelektualnya bagus, dan kita jadi nyambung banget gitu, jadi klop banget ketika ngobrol. Ya mungkin caraku untuk mendapatkan seperti itu adalah saat ini aku rajin baca buku, aku rajin denger podcast, aku rajin denger webinar kayak gitu, agar aku ingin mendapatkan seseorang yang ketika aku ngobrol, kita menambah value kita menambah
hal-hal positif dalam diri kita kayak gitu. Nggak hanya kekurangan-kekurangan terus, nggak hanya yang membuat diri kita itu menjadi orang-orang yang nggak baik kayak gitu. Dan ketika kita memasang standar yang tinggi itu teman-teman, kita kayak ngerasa bahwa kita nggak bisa mendapatkan standar seperti itu ketika proses kita belum sampai ke tahap yang seperti itu. Contoh lagi, mungkin aku ingin mendapatkan pasangan yang mereka itu suka olahraga gitu. Mereka suka mengolah tubuhnya. Otomatis aku harus memasang standar itu ke diri aku juga gitu. Kalau aku mau mendapatkan orang yang suka olahraga, berarti aku harus memulai dari diri aku. Aku harus mulai tiap hari jogging misalnya, atau minimal 2 kali seminggu untuk mengolah tubuh aku. Ya seminimal-minimal mungkin aku bakal berjalan keluar berapa kilo, ya kayak gitu sih. Sehingga penting banget buat kita untuk memasang standar dalam memilih seseorang. Dan terakhir, untuk memfilter agar tidak menerima seseorang yang gak jelas dalam hidup kita, kita harus menyadari bahwa diri kita itu berharga. Bagaimana caranya? Cari pengalaman sebanyak-banyaknya, harus punya tipe, harus punya standar. Gak usah mikirin dunia percintaan dulu. Jangan takut kesepian hanya karena di sekeliling kita udah pada punya pasangan. Belajar bodo amat. Dan ketahui bahwa dunia ini luas, masih banyak hal-hal yang belum kita lakuin, masih banyak ilmu-ilmu yang belum kita pelajarin, masih banyak keindahan yang belum kita nikmatin, dan masih ada seseorang yang belum kita temuin. So, jangan sampai dalam keadaan sangat butuh seseorang, kamu menurunkan standarmu, mentidak apa-apakan sesuatu yang sebenarnya apa-apa. Karena orang yang tahu nilai dirinya, dia nggak akan sekadar memilih seseorang hanya karena diterima. You don't need another person to fall in love. As in, kamu bisa jatuh cinta dengan hobimu, kamu bisa jatuh cinta dengan pekerjaanmu, jatuh cinta dengan memasak, seni, olahraga. Dan tentu kamu tidak memerlukan validasi dari orang lain untuk connected dengan hal-hal yang kamu sukai. Dan kamu tidak memerlukan orang lain untuk melengkapi siapa dirimu. Siapa tahu setelah mengejar apa yang kamu sukai, you might find someone else who loves same things what you do. Dan sampai sini dulu videonya buat hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan ini bisa menjadi amunisi selama kalian beranjak dewasa, proses mencapai impian dan tujuan kalian. Dan kita di sini sama-sama belajar. Kita akan share di sini berbagai macam kegagalan-kegagalan yang aku alami dan itu bisa menjadi insight baru buat teman-teman dan buatku juga. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena insya Allah aku bakal rutin mengupload video di sini.